Perkenalkan, saya Andriadi. Saya adalah peserta Latsar CPNS tahun 2021, Angkatan 38 di lingkungan pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Pelatihan ini bekerjasama dengan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas pembuatan map, wawasan kebangsaan, dan nilai-nilai bela negara. Map yang saya susun ini terdiri dari 5 poin penting, yaitu definisi, sejarah, nilai dasar, konsensus dasar, dan pengimplementasiannya. Dengan kelima poin ini, sehingga akan mewujudkan warga negara yang berwawasan kebangsaan, yang memiliki nilai-nilai bela negara dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baik. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu map yang saya susun ini. Pertama, definisi. Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang yang berlandasan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan bela negara merupakan tekad, sikap, perilaku, dan tindakan warga negara dalam menjaga kedaulatan negara yang dijiwai oleh rasa cinta tanah air yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, sejarah. Pertama, Budi Utomo. Budi Utomo adalah organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stopia, yaitu Gunawan Mangunkusumo dan Suraji pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini digagas oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Organisasi ini bersifat sosial, ekonomi, dan kebudayaan yang tidak bersifat politik. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal pergerakan yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Walaupun pada awalnya, organisasi ini hanya ditujukan bagi golongan yang berpendidikan Jawa, saat ini tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Yang kedua, Perhimpunan Indonesia atau PI. Ini merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang memuat unsur kata Indonesia pada nama kelompoknya. Organisasi ini sendiri dianggap sebagai pelopor kedaulatan bangsa Indonesia di mata internasional. Organisasi Perhimpunan Indonesia ini sendiri pertama kali didirikan pada 25 Oktober 1908 di Belanda oleh Sultan Kasayangan dan R.N. Noto Suroto. Kongres Pemuda. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak lepas dari peran pemuda pada masa itu. Berbagai pergerakan pemuda yang masih bersifat kedaerahan resah dengan kurangnya rasa persatuan mereka sebagai pemuda Indonesia yang ingin kemerdekaan bangsa. Dari keresahan itulah, para pemuda dari berbagai organisasi kepemudaan daerah sepakat untuk menyelenggarakan Kongres Pemuda. Tujuan utama diadakan Kongres Pemuda ini adalah untuk menyatukan organisasi-organisasi yang sempat terpecah-pecah. Kongres ini dilaksanakan 2 kali, yakni Kongres Pemuda pertama pada 30 April sampai 2 Mei 1926 dan Kongres Pemuda kedua yang berlangsung pada 27 sampai 28 Oktober 1928. Kongres Pemuda 2 ditutup dengan diperdengarkannya lagu Indonesia Raya karya W.R. Supratman serta pembacaan secari kertas berisi ikrar pemuda atau yang lebih kita kenal dengan Sumpah Pemuda. Keempat, BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintahan kependudukan bala tentara Jepang yang diumumkan 1 Maret 1945 dan diresmikan pada tanggal 29 April 1945. Badan ini dibentuk
sebagai upaya mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia dengan menjanjikan bahwa Jepang akan membantu proses kemerdekaan Indonesia. Tugas dari BPUPKI sendiri adalah untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan hal-hal yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara Indonesia merdeka. Sidang pertama yang berlangsung dari 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945 yang menghasilkan 1. Bentuk Dasar Indonesia yaitu NKRI, 2. Piagam Jakarta yang berisi Pancasila. Sidang kedua dimulai pada tanggal 10 Juli 1945 hingga tanggal 17 Juli 1945 yang menghasilkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima, PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan, kemudian pada tanggal 12 Agustus 1945, secara resmi terbentuklah sebuah badan yang disebut dengan PPKI dengan anggota yang berjumlah 21 orang sebagai upaya untuk mencerminkan perwakilan dari berbagai etnis di berbagai wilayah. Yang terdiri dari 12 orang asal Jawa, 3 orang asal Sumatera, 2 orang asal Sulawesi, 1 orang asal Kalimantan, 1 orang asal Sunda Kecil atau kita sebut sekarang Nusa Tenggara, 1 orang asal Maluku, dan 1 orang etnis Tiongkok. Sidang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Memilih dan mengangkat Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. 3. Tugas Presiden sementara dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat dengan dibentuknya MPR dan DPR. Sidang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945 menghasilkan pertama membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara. 2. Membentuk pemerintahan daerah. Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur. Sidang ketiga yaitu pada tanggal 22 Agustus 1945 menghasilkan 1. Membentuk Komite Nasional Indonesia, 2. Membentuk Partai Nasional Indonesia, 3. Membentuk Badan Keamanan Rakyat. Selanjutnya, nilai dasar. Dengan mengetahui definisi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara serta sejarah bangsa, sudah sepantasnya kita sebagai warga negara harus memiliki: pertama, rasa cinta tanah air; yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara; 3. Rela berkorban; 4. Serta kemampuan awal bela negara. Selanjutnya, konsensus. Ada 4 konsensus dasar yang telah dimusyawarahkan, dimufakatkan oleh para pendiri bangsa ini yang telah diwariskan ke setiap warga negara Indonesia. Pertama, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, Pancasila. Dan keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, implementasi. Pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Indikator nilai dasar akuntabilitas pertama adalah kepemimpinan, transparansi, integritas, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Selanjutnya adalah nasionalisme. Nasionalisme adalah pemahaman mengenai nilai-nilai kebangsaan. Nasionalisme memiliki pokok kekuatan dalam menilai kecintaan individu terhadap bangsanya. Salah satu cara untuk menumbuhkan semangat nasionalisme adalah dengan menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya setiap penyelenggaraan negara baik di pusat maupun daerah.
Selanjutnya etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik buruk, benar salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Nilai-nilai dasar etika publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang ASN. Selanjutnya adalah komitmen mutu. Standar penjamin mutu pada setiap organisasi tentulah tidak sama mengingat visi dan arahan yang akan dituju. Berbeda, tapi ada beberapa nilai yang harus ada pada komitmen mutu yaitu efektif atau tepat sasaran, efisien, tepat guna, inovatif, dan berorientasi mutu. Terakhir, anti korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Anti korupsi dapat diidentifikasi ke dalam 9 nilai yang terdiri dari nilai-nilai anti korupsi antara lain: kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Paparan mid-med wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.